Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf untuk bosan ya. Lihat saya lagi sudah yang ketiga kali. Ini saya semangat sekali untuk belajar, bukan ya. Kalau mungkin Ustaz Abdul sudah biasa kan. Saya diberikan kesempatan untuk belajar untuk saya ambil saja 3 kali dalam bulan ini. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang kita peroleh ya di bulan yang berkah ini. Nikmat berupa kesempatan ibadah ya. Kita berada di masjid yang mulia ini sangat perlu kita syukuri, itu bagian dari nikmat. Karena tidak semua orang mendapatkan kenikmatan ini. Mungkin ya yang tidak bernikmat ya lebih enak layang-layang di rumah, taruh di rumah aja gitu kan ya, selesai di rumah. Tapi kita berikan kenikmatan iman untuk tetap semangat hadir di masjid ini, mengikuti sholat berjamaah, bisa ya teruskan taraweh dan mendengarkan kultum kadarnya dari saya itu kan ya. Nikmat itu tidak hanya berupa harta, tadikan keimanan, kesehatan juga kan ya. Harta juga yang mungkin tidak semuanya harta yang merupakan rezeki kita juga itu kan ya. Nikmat juga bisa berupa THR. Mungkin sudah pernah terima THR ya? Kamu sudah? Belum. Wah, ini siapa nih bendaharanya nih? Ini bagi bapak-bapak yang tidak menerima THR, insya Allah THR-nya langsung dari Allah gitu kan ya. Berupa apa? Ya berupa rezeki yang lain. Karena apa? Yang tidak mendapat THR itu orang yang memberikan THR ya. Artinya rezekinya lebih banyak karena harus memikirkan THR para karyawannya. Seperti Pak Haji Jafar kan ya, Pak Haji Yoyo itu kan, yang mungkin nggak dapat THR. Nah, THR-nya langsung dari awal itu kan ya. Dia diberikan kenikmatan, memberikan THR pada orang lain. Nah, jadi kalau saya mungkin tanya ke siapa ya? Nggak ada Pak Jaya ya. Pak Dedi, boleh Pak Dedi? Kalau keluarga itu harta apa rezeki? Rezeki. Kalau istri itu harta apa rezeki? Rezeki. Jadi kalau rezeki semakin bertambah itu harus gimana? Bentar, 3 ya? 4. Sendiri kamu, makin banyak yang mendoakan makin banyak. Jadi sebenarnya mungkin kalau saya kasih judul kultum ini tadinya judulnya adalah pentingnya bersikap adil ya, terutama bagi laki-laki kan, penting bersikap adil. Jadi tadinya saya mau rekomendasikan ini buat senior saya Pak Jafar, mengadakan sudah kan ya. Cuman beliau katanya, aduh kalau itu saya harus izin dulu sama ibu di rumah. Nah, padahal kan ini drama aja kan, bukan bersikap kayak gimana itu kan ya. Nah, kemudian Pak RW, Duta dari sini Pak RW ya. Jadi pertanyaannya sudah dijawab sama Jafar kemarin. Boleh ya. Mau sama yang pertama boleh, tidak membatalkan puasa. Kan? Mau yang kedua juga boleh. Mau sama yang di Bandung boleh, sama yang di Karawang boleh, sama yang di Bogor juga boleh. Asal jangan sama punya orang. Itu nggak boleh. Oke, baik bapak-bapak ibu semuanya ya. Ada sebuah hadis yang menceritakan, bukan menceritakan ya. Pada bulan Ramadan ini merupakan bulan yang sangat berkah. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, atakum Ramadana sarum faradallahu alaikum syamahu. Jadi telah datang kepadamu bulan Ramadan, yaitu bulan yang sangat berkah. Begitu banyak keberkahan di bulan Ramadan ini ya. Dalam hadis itu diwajibkan atasmu untuk melakukan puasa
pada bulan itu pintu langit dibuka, kemudian pintu neraka tutup, setan-setan dibelenggu dan seterusnya. Nah ini ya salah satu barangkali di luar yang ada di hadis itu keberkahan dari bulan Ramadan itu ya, yaitu selain menerima THR tentunya kan ya, roda perekonomian meningkat, banyaknya aktivitas jual beli kan, transaksi meningkat. Nah, mungkin fenomena yang terjadi itu kan kita juga ikutan belanja ya, ikutan belanja. Cuman ada hal yang barangkali Allah peringatkan dalam kegiatan transaksi belanja kita ya. Kalau kita nawar dagang itu hal biasa, tawar menawar. Cuman Allah di sini peringatkan terkait dengan tawar menawar dengan dagang itu. Peringatannya ada di surat Al-Mutaffifin kan ya, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang yang berbuat curang. Nah, itu ada ditanya kan, alladzina idza talu ala nasiya astawfun, yaitu orang ketika menerima timbangan dari orang lain dia minta disukupkan atau dilebihkan. Mintanya kalau dia menerima timbangan dari orang lain, artinya menerima timbangan orang lain kita sebagai posisi sebagai pembeli ya, sebagai pembeli. Kemudian wa idza kaluhum aw wazunhum yusirun, dan ketika dia menakar dan menimbang untuk orang lain dia menguranginya, itu yang curang ya. Jadi ini bapak-bapak itu mesti hati-hati kan ya. Apalagi kita belanjanya ke kios-kios atau mungkin kepada pedagang kaki lima yang kecil-kecil ya, usaha mikro, sudah nawar harga minta diembohan lagi, minta ditambahan lagi barangnya kan. Misalkan di Luku 1 kilonya berapa, 40.000 sekilonya ya. Nah, minta ditawar, boleh enggak nih 100.000 3 kilo ya. Udah nawar, itu kan, udah gitu minta diambilin lagi. Kalau coba enggak, sambil itu nyobain lagi, nyicipin itu kan ya. Udah berapa butir, mungkin sampai setengah kilo nyobain, itu kan timbangannya minta ditambahin lagi. Nah ini hal seperti ini mendapat ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala itu kan ya. Wail, celakalah, mampuslah, telanatlah orang yang berbuat curang, yaitu ketika menerima timbangan dari orang lain. Dia selalu minta disukupkan atau dilebihkan. Kan? Kemudian sebagai penjual di sini peringatannya terhadap transaksi ini tidak hanya untuk pembeli ternyata, dan tidak hanya untuk penjual, tapi untuk dua belah pihak atau mungkin untuk kedua-duanya ya, berperannya. Jadi tapi dia, dan kalau dia menimbang untuk orang lain atau menakar itu kan tidak semuanya transaksi mengukur barang itu tidak ditimbang ya, ada yang ditakar. Jadi menggunakan literan itu kan, literan itu ditakar. Beras juga kan ada yang ditimbang, ada yang ditakar. Mungkin beli kacang ada yang ditakar juga kan ya. Dia menguranginya, ditakar. Jadi kadang-kadang literannya bawahnya itu dibikin penyok ke atas ya, bumbung ke atas, sehingga isinya sebenarnya kurang dari 1 liter. Nah, terus dan menimbang dia mencurangi menguranginya, sirun ya. Nah, di sini juga yang mendapat ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Bapak Ibu, kalau melihat al-mutaffifin itu lebih sepertinya dikhususkan untuk orang yang jual beli ya. Mungkin tidak semuanya di sini orang punya aktivitas jual beli, hanya beli aja. Nah, bagaimana dengan yang lainnya? Wah, untung saya bukan penjual, saya ini karyawan kan. Terus saya ini kerjanya jual jasa, bekerja. Bagaimana? Apakah mungkin terjadi kecurangan dalam pekerjaan di luar jual beli barang, jual jasa? Contohnya saya PNS kan biasa ya, jualnya kan public service itu kan ya. Contohnya kan. Mungkin nggak terjadi kecurangan? Sangat mungkin ya. Mungkinnya apa? Kita sudah dipatok waktu kerja itu misalkan 1 harinya 5 jam atau 8 jam karyawan itu, tapi dia datang terlambat, pulang cepat. Nah, itu bagian dari kecurangan nggak? Seperti itu kan ya, kecurangan juga kan? Atau mungkin kita
lagi ngecat rumah, ya, ngecat rumah, dibayar tukang catnya harian. Tukang catnya datangnya siang, pulangnya cepat. Kesel nggak rasanya? Kita merasa dicurangi kan, merasa zolimi kalau seperti itu. Lalu ngecatnya pelan-pelan, kan ya. Jadinya ini ngecat yang harusnya bisa selesai 4 hari, ini 7 hari selesainya. Seperti itu. Tapi insya Allah yang nggak ada seperti itu ya. Kan ya tidak ada. Jadi seperti itu bagian dari kecurangan juga ya. Nah, penjual jasa. Nah ini yang harus kita waspadai karena Allah betul-betul mengancamnya orang tersebut dalam keadaan celaka, wail ya. Nah ini saya pernah nonton tafsiran dari surat Al-Mutaffifin ini yang dibawakan oleh Ustadz Abdul Mahdi ya, di YouTube kan ya. Pernah sini wail itu sudah pasti wail gambarannya ya. Jadi wail itu ibaratnya sebuah lembah yang di dalamnya itu ada cairan, bukan air, cairan mengalir seperti nanah tapi panas ya. Cairan mengalir seperti nanah, cairan panas mengalir. Nah orang tersebut berada dalam lembah tersebut dan cairan itu mengalir menuju neraka dan sudah tidak ada harapan lagi orang itu untuk diselamatkan ya. Kata wail dalam Al-Quran kan banyak gitu kan ya. Kata wail kan ada wailul lil mazatil itu kan banyak sekali dan artinya itu dalam bahasa diartikan sebagai celaka seperti itu kan ya. Nah ini merupakan peringatan bagi kita semua gitu kan ya. Jadi kok kenapa judulnya pentingnya bersikap adil pada hal seperti ini. Nah di sini kan kenapa itu? Nah ini bagian dari sikap adil juga. Karena apa? Ketika kita ingin upah kita sebagai mungkin ya yang kerjaannya karyawan dibayar penuh. Nah, artinya apa? Kita juga harus memberikan jasanya secara penuh. Itulah adil kan? Nah, jangan sampai kita upahnya dibayar penuh tapi jasanya kita kurangi. Ini yang sikap ini yang tidak mencerminkan keadilan. Jadi kita berpikir pentingnya bersikap adil untuk seorang laki-laki itu nggak usah kemana-mana itu kan ya. Oke, demikian Bapak Ibu semua dari saya ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.